Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi jama'ana fi man 2 MAPK Kota Baru Padang Panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terpuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kampus Seribu Kenangan ini, antara Merapi dan Singgalang, antara Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Selalu kita puji Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik kepada kita untuk hadir di majlis ilmu. Anak semuanya, kita lanjutkan malam ini Riyadhus Shalihin halaman 303. Mengingat mati dan membatasi diri dalam bercita-cita. Salah ya? Halaman 301. Keutamaan orang kaya yang bersyukur, di mana ia memperoleh kekayaan dengan jalan yang halal dan membelanjakannya sesuai dengan tuntunan agama. Dah, istirahat dulu ya bicara. Ayat-ayatnya sudah kita baca kemarin, semuanya adalah motivasi agar menjadi orang kaya. Jadi Islam itu menginginkan umatnya menjadi umat yang kaya. Makanya banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang memotivasi orang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan memotivasi untuk berzakat, berinfak, bersedekah. Maka ayat-ayat, hadis-hadis keutamaan berinfak, bersedekah tidak mungkin untuk diamalkan secara maksimal kecuali oleh orang kaya. Maka berusahalah antum untuk kaya, tapi nanti bukan sekarang. Kalau sekarang konsentrasi belajar. Kalau setelah kuliah barangkali mungkin bisa kuliah sambil jualan pulsa, jualan jilbab Rabbani, barangkali bisa. Tapi kalau sekarang di asrama konsentrasi belajar. Sekarang kita lihat hadis yang pertama. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatih fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak dibolehkan hasad kecuali dalam dua masalah. Pertama, seseorang yang diberikan oleh Allah untuknya harta, maka dia menghabiskan harta itu dalam kebenaran. Yang kedua, seseorang yang dianugerahkan oleh Allah untuknya ilmu, maka dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis berikutnya maknanya hampir sama. La hasada illa fisnataini, tidak boleh hasad, iri, kecuali terhadap dua orang. Pertama, laki-laki yang dianugerahkan atau seseorang yang dianugerahkan oleh Allah untuknya Al-Quran, maka dia melaksanakannya siang dan malam, dia jadikan pedoman. Dan seseorang yang dianugerahkan oleh Allah harta, maka ia memberikan nafkahnya di waktu siang dan malam. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, dalam Islam, dalam bab akidah akhlak, ada istilahnya hasad, ada istilahnya ghibtah. Hasad didefinisikan
Ya. Tamanna zawalil ni'mah. Ya. Keinginan untuk hilangnya nikmat dari orang lain. Itu yang hasad, iri, dengki. Kalau dia kaya, maka hasad, orang yang hasad itu ingin dia menjadi orang miskin. Kalau dia punya jabatan jadi kepala sekolah, maka orang itu ingin dia dipecat, diberhentikan. Kalau dia jadi kepala asrama, ya orang itu ingin dia berhenti dari jabatannya. Itulah yang hasad. Sedangkan ghibtah, yaitu orang yang menginginkan mendapatkan nikmat seperti yang dimiliki orang lain. Kalau orang kaya, dia ingin kaya, tidak ada keinginannya agar orang itu jatuh miskin. Ini perbedaannya. Kalau dia lihat orang punya jabatan, dia juga ingin mendapatkan jabatan dan kesuksesan seperti itu. Ini diistilahkan dengan ghibtah, walaupun maknanya hampir sama. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menggunakan istilah hasad, tapi maknanya adalah ghibtah. Jangan bersuara ya, terganggu konsentrasi Ustaz dengan cerita. Kita tidak boleh iri kecuali yang pertama, orang yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya harta dan dia memberikan nafkah siang dan malam. Orang kaya yang dermawan, orang kaya yang bersyukur. Maka melihat orang yang seperti itu, kita silakan berkeinginan pula untuk menjadi orang kaya. Dalam sejarah Islam, orang kaya inilah yang banyak merubah dunia. Seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka itu bersedekah, berinfaknya miliaran. Ya, karena orang dulu itu berinfaknya ukurannya dinar dan dirham. 1 dinar itu hari ini sekitar 4,5 juta atau 5 juta, itu 1 dinar. Maka orang itu berinfak berapa? 100, 200, 300 dinar. Jadi ratusan juta sahabat dulu berinfak. Maka setiap Rasulullah SAW berangkat untuk jihad mengembangkan agama Allah, membutuhkan biaya, transportasi, kendaraan, senjata, pedang, panah, tombak. Maka para sahabat itu selalu berlomba-lomba menanam saham dalam berjihad. Maka mereka memberikan nafkah miliaran. 100 ekor unta. 1 unta itu harganya sama mungkin dengan 7 ekor sapi. Ya, unta itu sangat mahal. Jadi seperti itulah para sahabat, termasuk orang-orang kaya zaman dahulu, mereka sangat dermawan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka di saat kita mendapatkan orang seperti itu, muncul keinginan ingin seperti itu, itulah dinamakan dengan ghibtah atau hasad yang syar'i, hasad yang dibolehkan. Termasuk kita di sekolah ini yang terkenal, orang yang dermawan banyak membantu kita sejak 2010 tidak salah Ustaz. Awal-awal Ustaz membangun masjid ini, membantu khusus anak-anak Kota Baru yang ingin ke Timur Tengah. Membantunya bukan 10.000, 50.000 hamba Allah, bukan. Tapi dia membantunya ratusan juta. 300 juta, 500 juta, itulah modal anak-anak kita yang akan berangkat ke Mesir. Ya, tahun ini insyaAllah berangkat 36 orang. Semoga dia tetap memberikan bantuan dan semoga Allah tetap menjadikan dia kaya dan semakin kaya hendaknya. Amin. Ya. Melihat orang seperti itu, muncul keinginan dalam hati antum, deh ambo ingin lo bantu itu besok, kayo lo ambo besok. Kan luar biasa. Ada orang itu yang telah membangun 100 masjid, 500 masjid. Lihat orang-orang kaya Saudi itu, dia sudah membangun masjid berapa? 500 masjid, 300 masjid. Kita kadang satu buah masjid ini sudah berhutang bertahun-tahun ini. Tak lunas-lunas sampai hari ini. Apalagi kalau dulu Senin dan Jumat ada di lokal-lokal itu orang menyampaikan infak untuk masjid, tapi sekarang sudah istirahat. Ya, semoga minggu depan bisa dihidupkan kembali. Jadi hadis ini mendorong kita agar
Apabila melihat orang kaya yang dermawan, hendaknya kita juga berkeinginan agar jadi orang kaya yang dermawan. Yang kedua, hasad yang dibolehkan, hasad syar'i. Apabila kita melihat orang berilmu, ilmunya banyak, dan ilmu itu dia amalkan, dan dia pun mengajarkan. Jadi kewajiban orang berilmu di dalam Islam ini mengamalkan dan mengajarkan. Dan Islam tidak ingin umat ini bodoh. Islam ingin umat ini cerdas. Maka setiap orang yang berilmu diberi amanah untuk menyebarkan ilmu, selama ilmu itu bermanfaat. Makanya di masa kejayaan Islam muncul tokoh-tokoh luar biasa di berbagai bidang. Di bidang tafsir lahir Ibnu Katsir, Imam Qurtubi. Mereka sudah wafat ratusan tahun, tapi karya mereka dibaca sampai hari ini. Ini bukti karya mereka luar biasa. Di bidang kedokteran, di bidang ahli bedah, di masa kejayaan Islam di Baghdad, di saat peradaban Islam itu begitu cemerlang di Spanyol, di Portugis, banyak ahli-ahli kedokteran. Ibnu Idrisi atau Ibnu Sina yang sering disebut-sebut orang, dan masih banyak yang lain. Ya, rumah sakit itu dibangun oleh para khalifah di masa kejayaan Islam. Bahkan perpustakaan Islam itu, satu pustaka itu koleksi bukunya sampai alfin. Berapa itu? Miliun, sejuta. Coba antum bayangkan hari ini digabungkan pustaka UIN, UNP, UNAN belum sampai 1 juta buku. Tapi 7 abad yang silam perpustakaan Islam itu sudah mampu mengoleksi 1 juta buku. Coba antum bayangkan. Mereka sudah mampu membuat istana dari emas. Nah, berapa kaya mereka? Ya, itulah peradaban Andalus. Ya. Makanya antum kalau belajar sejarah peradaban Islam, kan yang sering antum pelajari itu Andalus, jarang pelajari masalah India, Pakistan, Bangladesh, ya, Iran atau yang lain-lainnya. Yang sering dipelajari itu Andalus, karena itu contoh luar biasa dan motivasi bagi umat. Jadi Islam tidak ingin umat itu bodoh. Tugas para ulama itu setiap zaman adalah mencerdaskan umat. Jadi jangan dipahami masalah agama ini masalah kakek dan nenek ya. Jangan pahami masalah agama ini sebatas masalah kematian dan pernikahan. Masalah agama adalah masalah membangun peradaban, mencerdaskan umat manusia. Makanya Rasulullah itu liyukhrijan nasa minaz zulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Jadi cita-cita umat Islam itu adalah cita-cita yang tinggi. Ingat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada listrik, belum ada cahaya seperti ini, tapi dalam kegelapan mereka bisa memberikan cahaya untuk dunia. Coba untuk baik ini yang perlu kita bayangkan ya. Jadi pernah Ustaz diundang ceramah ke sebuah kampung ya. Ustaz datang ceramah ni, baca Ustaz, lampu mati Ustaz. Ustaz jawab, ya tidak masalah, Rasulullah mendidik para mujahidin yang akan menyebarkan Islam itu juga tidak menggunakan lampu. Ustaz. Oh dia ya benar Ustaz. Tapi masyarakat awak kadang susah disuruh tenang Ustaz. Tapi alhamdulillah antum adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, bisa antum tenang walaupun lampu. Jadi kesimpulan dari hadis tadi, dorongan agar kita meniru orang-orang kaya yang bersyukur, dan dorongan agar kita meniru orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Bahkan kalau bisa kita hendaknya menjadi orang kaya yang dermawan, dan kita pula yang menjadi orang berilmu yang bertanggung jawab dengan ilmunya. Amin. Kita amalkan ilmu itu dan kita ajarkan kepada orang lain. Anak-anak Ustaz semuanya, antum datang ke Kota Baru, cita-citanya pasti suci. Tidak ada yang karena dipaksa orang tua, walaupun ada sesuatu barangkali. Cita-cita kita bagus semuanya, yang kita inginkan sukses, yang kita inginkan keberhasilan.
Dan sebelum antum datang ke Kota Baru, sudah banyak orang-orang sebelum antum belajar di sini. Sudah puluhan ribu sejak tahun 1959. Jadi kalau orang bertanya, kapan berdirinya Man Kota Baru? 1959, itu awal-awalnya. Namanya Yayasan Pendidikan Islam. Kemudian berubah menjadi PGA 4 tahun, 6 tahun. Kemudian berubah jadi MAN. Kemudian berubah, datang pula yang namanya MAPK. Dan 1 tahun terakhir namanya berubah menjadi MAN 2. Walaupun namanya berubah-ubah, tapi Man Kota Baru adalah sekolah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi malam Ustaz ceramah di atas di Batu Pelano, Masjid Besar Batu Pelano itu. Kalau yang belum pernah jalan-jalan ke situ, sekali hari Minggu pergi jalan-jalan ke atas itu. Jadi orang bertanya, Ustaz, kenapa Man Kota Baru itu anaknya hebat-hebat, sukses-sukses, berhasil-berhasil, Ustaz? Kira-kira apa jawaban yang kita berikan? Ya, kan ada berkahi oleh Allah. Mungkin karena makbul doa-doa dulu orang yang mendirikannya. Antum tahu apa yang terjadi di Kota Baru? Mungkin yang kelas 3 wakat sudah 3 tahun nanti ganti ya. Pernah pula ada keributan dulu, demo. Tapi alhamdulillah sekolah kita berhasil, hebat-hebat juga anak-anak kita. Sukses setelah tamat. Ini sekolah yang diberkahi. Maka antum yang sudah hadir di Kota Baru, sudah tercatat di buku induk Man Kota Baru. Ustaz, nomor induk Ustaz dulu 306. Mesti ingat Ustaz, karena MAPK itu namanya terpisah dulu ya. Di rapor Ustaz itu ada 306. Karena generasi Ustaz itu masih sedikit dulu ya. Masih 300-an orang. Jadi agar antum tidak sia-sia datang ke Kota Baru, ingat-ingat niat pertama antum, ingin sukses, ingin berhasil. Maka dalam belajar pun hendaknya seperti itu. Jangan baru sebulan kita belajar sudah banyak yang keluar, sudah banyak yang pindah. Walaupun itu selalu terjadi, tapi berusahalah untuk bertahan di Man Kota Baru. Apapun tantangan, rintangan, termasuk di asrama. Senior banyak yang kasar-kasar, Ustaz, kemanapun asrama akan ada seperti itu. Dimanapun pesantren, yang namanya senioritas itu tetap ada. Dibuli, Ustaz, bully itu bahasa awaknya apa? Jadi galak-galakan dari dulu orang itu tertawakan. Jadi yang senior, yang kelas 12 jangan pula terlampau sewenang-wenang kepada adik kelasnya. Yang adik kelas jangan terlampau sensitif. Nanti ada senior suaranya terlampau keras, hoi, dia langsung menggigil kedinginan minta pulang. Ya karena latar belakang beda-beda. Ada anak pantai yang suaranya besar. Ada pula anak rumahan, anak mama, tidak pernah keluar rumah sendirian. Ya, TK, SD diantar dijemput oleh orang tuanya. Tentu dia terlampau manja. Sampai di Kota Baru seperti inilah adanya. Nanti mungkin dia tertawakan. Maka ada pula ustadznya yang suka mencemeh, entah siapa, tidak tahu kita. Nanti kalau antum terlampau takut dibully, takut ditertawakan, kapan kamu menjadi manusia sesungguhnya? Orang sukses itu harus tahan banting. Nah, orang berhasil itu harus siap ditertawakan orang, diperolok-olok orang. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, manusia yang paling mulia. Bila dilempari dengan tahi ketika salat, tidak ada beliau ngeluh. Allah. Ketahuan yang tidur, nak, siapa yang tidur tadi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah telah menerangi kita di masjid ini. Semoga kelak Allah juga menerangi kita di alam kubur dengan orang tua-tua kita. Amin. Dan semoga Allah menerangi hati kita sampai kita wafat nanti. Amin. Nah, hadis yang terakhir dari Abu Hurairah. Zahaba ahlud dusur, orang-orang kaya mendapatkan derajat yang luhur dan kenikmatan yang abadi. Beliau bertanya, kenapa demikian? Jadi ada orang memuji-muji orang kaya. Kenapa dipujinya? Karena dilihatnya orang kaya itu lebih berhasil ya. Apa jawaban Rasulullah? Kenapa seperti itu? Maka sahabat menjawab, mereka salat seperti kita salat. Mereka puasa seperti kita puasa, sama-sama salat, sama-sama puasa. Tapi mereka bisa bersedekah,
mereka bisa memerdekakan budak, sementara kita karena kemiskinan tidak bisa seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, bolehkah aku memberitahu kepada kamu tentang sesuatu yang dapat mengejar pahala mereka, dan kamu berada pada barisan terdepan bagi orang-orang sesudahmu, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kamu sekalian, kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Apakah itu ya Rasulullah? Yaitu kamu bertasbih, bertakbir dan bertahmid 33 kali setiap selesai salat. Faqalu samya ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mislahu. Faqala Rasulullah zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menghibur orang miskin. Jadi ada orang miskin mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beruntung sekali orang kaya itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, kenapa beruntung orang kaya? Dijawab oleh Rasulullah, mereka salat sama dengan salat kita, mereka puasa sama dengan puasa kita, tapi di saat mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah. Ya, maka Rasulullah, bukan seperti itu. Kalau kamu ingin mulia, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setiap selesai salat. InsyaAllah kamu akan menjadi orang yang terbaik kelak di akhirat. Kemudian orang miskin itu juga bicara, kalau seperti itu orang kaya nanti juga mengamalkan ya Rasulullah. Ya, dikomentari oleh Rasulullah, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pelajaran dari hadis ini, pintu kebaikan itu banyak. Andai antum tidak sukses jadi orang kaya, andai antum tidak beruntung menjadi seorang berilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, carilah pintu ibadah yang lain. Pintu surga kan tidak satu. Ya, makanya ada kata-kata Imam Malik yang cukup terkenal, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah membagi amal ibadah seperti membagi rezeki. Ya. Ada orang yang rezekinya dengan jadi sopir, ada rezeki orang itu dengan berdagang, ada rezekinya itu dengan bertani, macam-macam pintu rezeki. Demikian pula pintu amal ibadah yang akan mendekatkan kepada Allah. Ada orang mendekat kepada Allah itu dengan banyak bersedekah, banyak berinfak. Ada orang menjadi saleh karena banyak beribadah. Ada orang menjadi dekat kepada Allah dengan ilmu yang banyak dia sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi sangat banyak pintu kebaikan. Tugas dan kewajiban setiap mukmin itu mencari pintu, di pintu mana dia bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Yang paling mulia tentu yang dua tadi, menjadi orang kaya yang dermawan dan menjadi orang berilmu yang bisa mempertanggungjawabkan ilmunya. Makanya di dalam Al-Quran, apa ayat pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Itu kan gambaran kemuliaan ilmu. Demikian pula hadis ayat yang lain, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang berilmu pengetahuan. Makanya sepanjang sejarah para ulama itu selalu dikenang. Orang sudah lupa siapakah menteri di zaman Buya Hamka. Orang tidak tahu lagi siapa raja di zaman Imam Bukhari, siapakah jenderal di zaman Imam Muslim. Tapi yang diingat orang hanyalah nama ulama Bukhari, Muslim. Siapa khalifah ketika itu sudah dilupakan. Siapa orang kaya di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Ghazali, orang tidak ingat lagi. Yang diingat orang itu adalah nama-nama para ulama. Lihat nama-nama jalan. Jalan Abdul Hamid Hakim di Padang Panjang, Jalan Syekh Jamil Jambe di Bukit Tinggi. Nama-nama tokoh, nama-nama orang mulia, nama-nama orang terhormat. Kan tidak ada pula nama jalan, Jalan Aidit kan tidak ada. Jalan Fir'aun kan juga tidak ada. Ya, tapi dibuat nama-nama tokoh, nama-nama ilmuwan, nama-nama ulama.
Coba antum melihat berapa banyak nama SD siapa? Ibnu Khaldun atau Rumah Sakit Ibnu Sina, pesantren Hamka, Universitas Ahmad Dahlan, dan dari nama-nama ulama, nama orang-orang berilmu. Semoga antum yang hadir ini termotivasi menjadi para ulama dan para ilmuwan. Amin amin ya rabbal alamin ya. Makanya Ustaz sering bertanya, pilihan hidup itu hanya dua, jadi ulama dan jadi orang kaya. Mana yang antum pilih? Dua-duanya, tapi itu jarang bersua. Kalau bisa tuh alhamdulillah kita ilmuwan sekaligus kita orang kaya. Tapi biasanya hidup itu adalah pilihan, harus memilih ya. Maka dari sekarang antum harus banyak-banyak berdoa agar kaya, agar menjadi orang-orang berilmu ya. Ya, hanya 3 hadis di bab ini, kita cukupkan sampai di sini. Kita jawab beberapa pertanyaannya. Ustadz, bahasa surga itu kan bahasa Arab. Jadi kalau kita tidak pandai bahasa Arab gimana Ustadz? Kalau sudah banyak amal ibadahnya, insya Allah aman di surga. Perbanyak, rajin-rajin salat duha, rajin-rajin salat tahajud. Ini antum ada salat tahajud tadi malam? Alhamdulillah, semoga istiqamah dengan tahajudnya. Ustadz, bagaimana kalau orang kafir yang rajin bersedekah Ustadz? Dia kafir tapi rajin membantu orang miskin, membantu bencana alam. Ya Allah tetap tidak menerima amalnya, karena syarat amal diterima itu fahuwa mu'min, harus menjadi mukmin. Bagaimana hukum meminum kopi luwak Ustaz? Kopi luwak itu keluar dari musang. Ya, sebaiknya jangan diminum ya. Kita tidak tahu prosesnya di dalam perut itu seperti apa, meskipun di situ mungkin ada sebagian apa? Logo halal ya. Ya, sebaiknya tidak usah diminum ya. Karena tempat keluarnya itu sudah tidak benar lagi. Apa hukum membunuh orang kafir Ustaz? Ini teroris bertanya. Di luar perang tidak boleh membunuh orang kafir karena alasan kekafiran. Ya, membunuh orang itu hanya dalam perang, kita bukan dalam suasana perang. Ustaz, bagaimana gaji orang yang kerja di bank Ustaz? Ini pertanyaan yang menantang ini. Ada ustaz yang langsung menjawab, kerja kalau dia di bank yang riba otomatis gajinya adalah haram. Ada pula yang melihat kan pintu di bank itu tidak semuanya yang haram ustaz, kan ada pula pintu transaksi yang halal. Jadi bagaimana sebaiknya ustaz? Sebaiknya kembali kepada orang yang bekerja itu sendiri. Ya, kalau orang memaksa ustaz, kasih pilihan ustaz, ya silakan berhenti. Kalau banknya tidak syariah, cari profesi lain. Kalau ustaz, kan banyak pekerjaannya lain. Banyak orang tak kerja di bank hidup juga. Ustaz, ini terkait masjid Dirar ya. Semoga antum sampai ke Madinah dan bisa pula melihat masjid Dirar ya. Ya, masjid itu hanya bangunannya, tidak ada pula orang salat di situ. Bahwa di sini dulu istilahnya sejarah ya. Sebagai situs sejarah, di masjid ini zaman Nabi pernah dibuat oleh orang munafik sebuah masjid, tapi tujuannya merusak umat. Jadi tidak ada pula fadilah keutamaan untuk datang ke situ. Tapi kalau antum sudah kuliah ke Madinah, nanti antum bisa saja jalan-jalan ke situ. Masalah vaksin, Ustaz tidak ahli vaksin ya. Mana yang dulu salat daripada makan Ustaz? Kalau tidak makan antum langsung mati, maka makan terlebih dahulu. Tapi
Tapi kalau masih bisa ditunda makannya, ya salat dulu. Kakak adik satu keluarga bersentuhan, batalkah wudunya Ustaz? Tentu tidak ya. Ustaz, awak acok nampak apa-apa bampuk dia no Ustaz di lapau Ustaz, nyulai gaik-gaik Ustaz. Tuak doakan supaya dapat hidayah batu Ustaz. Ini tak bah Ustaz rancak, alhamdulillah. Ya, ini bagus pertanyaannya terkait ilmu pengetahuannya. Ustaz, bagaimana cara orang-orang terdahulu memperbanyak kitab Ustaz? Sedangkan dahulu tidak ada cetakan, mesin cetak, fotokopi juga tidak ada. Jadi dulu itu di kota-kota, di pusat ilmu pengetahuan itu ada toko Al-Warraq, tempat para penyalin buku, orang-orang yang indah tulisannya, bagus tulisannya, itulah profesinya. Pamannya antum ingin Riyadus Salihin, pergi antum ke Bukit Tinggi, punya ada Al-Warraq. Ya, toko penyalin buku. Pak, tolong salinkan Riyadus Salihin. Udah, tekan kontrak berapa biayanya? 50 dinar. Nah, ini uangnya, udah disalinnya kitab Riyadus Salihin. Seperti itu dulu. Demikian juga di pustaka-pustaka itu tersedia ya, jasa penyalinan buku, itu bahasa bagusnya, jasa penyalinan buku. Jadi banyak orang yang profesi yang seperti itu. Bahkan di sebagian kota-kota itu ada orang yang terkenal dengan keindahan tulisannya menyalin Al-Quran. Jadi kalau orang memesan Al-Quran akan dicari orang itu, antri. Ada pula antri memesan Al-Quran. Dan tulisan orang dahulu itu indah-indah ya, mayoritas bagus tulisannya. Antum yang di sini pernah melihat Al-Quran tulisan tangan? Belum lagi. Ya kelas 3? Antum udah? Mana antum lihat? Ya kan tidak salah Ustaz, di kebun binatang Bukit Tinggi itu, di rumah adat itu ada itu Al-Quran tulisan tangan di dalamnya. Demikian juga di Museum Buya Hamka di Maninjau itu juga ada kitab lama masih tulisan tangan. Dan di rumah Ustaz juga ada ya Al-Quran tulisan tangan, kitab-kitab lama tulisan tangan itu juga ada. Kalau antum ingin melihat boleh, tapi bayar ya. Jadi ya tidak boleh suzan ya nak. Ustaz, kenapa kadang-kadang guru-guru kita di sekolah kalau disapa kurang baik responnya Ustaz? Padahal sudah disapa sebaik mungkin Ustaz. Ya sabar. Oh ya, ini bagus juga pertanyaan. Jangan sampai ada keluarga antum yang ikut atau antum sendiri ikut aliran-aliran sesat seperti ini ya. Apa hukumnya suatu aliran dalam agama Islam yang memakai sistem para gurunya seolah-olah akan mampu menyelamatkannya para pengikutnya di padang mahsyar kelak Ustaz? Soalnya di kampung ana banyak yang kayak gini Ustaz. Iya, kita temui itu. Baik itu dilakukan oleh aliran-aliran yang sudah lama turun-temurun di kampung-kampung atau aliran yang baru-baru. Ya, itu banyak di kampung-kampung itu. Itu kenapa tersebar? Karena mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari hadis, tidak mau mempelajari agama. Maka rata-rata yang ikut aliran itu orang yang tidak pernah sekolah agama atau pernah sekolah di madrasah tapi tidak ada selera untuk mendalami Al-Quran, hadis, akidah, akhlak. Seolah-olah dalam agama ini hanya pelengkap saja, tidak ada keseriusannya. Akhirnya mereka terlibat aliran-aliran sesat seperti ini. Ini juga ada di sekitar kita, ini juga ada aliran sesat seperti ini. Ini banyak ya. Makanya kita perlu berhati-hati zaman sekarang ya. Ustadz, apa hukumnya kita sedekahkan hasil main chip Ustadz? Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mardudnya. Yang perempuan ada pula yang suka main itu. Ya baik, di sini ini pertanyaan sudah berulang kali ya, kuliah ke Turki. Kuliah ke Turki itu harus jelas perguruan tingginya, jangan asal-asal kuliah saja, jangan asal-asal ke Turki saja ya. Ini banyak pertemuan sebelumnya juga usah ingatkan ya. Karena sekarang orang itu kan memang kuliah Turki harus jelas perguruan tingginya. Ustaz, bagaimana kalau perempuan jadi imam Ustaz? Di mana posisinya? Boleh seperti laki-laki jadi imam Ustaz? Boleh. Berdekatan juga boleh. Yang penting ada beda antara imam dan makmum, jangan sama saja.
Tidak masalah takdir, Ustaz. Takdir itu diimani, bukan untuk terlampau dibahas ya. Kan takdir kita sudah ada, Ustaz. Sengsara, bahagia, berapa umurnya. Jadi apakah kita hidup bagaikan robot, Ustaz? Jalani saja kehidupan sesuai dengan fitrah manusia. Manusia fitrahnya itu akan berusaha. Tidak ada pula manusia di dunia ini yang pasrah. Dan takdir itu Allah yang tahu, kita tidak tahu. Bahkan dalam hadis la yuradul qadra illa doa, tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Mungkin antum ditakdirkan ahli neraka ya, tapi karena rajin tahajud, rajin salat duha, akhirnya diubah takdirnya masuk surga. Kita kan tidak tahu ya. Jadi jangan antum bermendung pula di asrama, nanti antum pikir saya ini takdirnya di mana sebenarnya. Bermendung antum 7 hari 7 malam, hari yang ke-8 masuk rumah sakit jiwa. Ini yang tidak kita inginkan. Fitrah manusia itu berusaha dan mencari yang terbaik, itu fitrah manusia. Ustadz, ada beberapa di antara kami yang berniat pindah sekolah gara-gara keuangan orang tua yang tipis, tanpa mempertimbangkan usahanya dan pengorbanannya untuk masuk ke sini. Ustadz, bagaimana nih Ustadz? Ya kalau tidak mungkin sekolah di sini, ya pindahlah ke sekolah yang lain. Jangan boleh dipaksakan. Dan Ustadz rasa kalau untuk ingin kualitas sekolah ini sudah sekolah yang murah ini. Uang komite itu berapa? 110. Pergilah ke Padang, itu man 1, man 2, man 3, man 16 di Padang itu ada yang komite 100. Padahal kita punya nama besar, kita paling murah. Jadi orang katakan kenapa banyak orang daftar Kota Baru? Kota Baru itulah sekolah yang paling murah. Ya, man modal Bukit Tinggi berapa uang komitenya? 250, 150, tidak mampu, ada kekurangan. Sudah paling murah kita. Jadi kalau antum pindah karena mampu, ya terserah pindahlah. Apalagi ya ingin ke Timur Tengah, ingin ke Mesir, harus bersyukur antum. Mana ada sekolah murah ini orang sampai ke Mesir. Orang masuk pesantren itu 15 juta, studi bandingnya, pelatihan tahfiznya 5 juta, 10 juta. Kita semuanya cukup apa adanya. Jadi perbanyak adalah bersyukur ya. Rajin-rajin adalah belajar. Apa amalan untuk membantu orang tua yang sudah meninggal, Ustaz? Jadilah orang saleh. Amalan anak yang saleh itu insya Allah akan memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Karena orang tuanya lah yang dulu menjadi anaknya untuk saleh. Orang tuanya yang menyuruhnya masuk MDA, masuk sekolah, sehingga dia bisa beribadah. Ustaz, boleh minta tip Ustaz, bagaimana cara untuk manajemen waktu Ustaz? Kerjakan saja salat 5 waktu, lengkap dengan salat sunatnya, belajar dengan rajin tepat waktu. Insya Allah antum ya waktunya sudah bermanfaat. Tidak perlu muluk-muluk. Salat 5 waktu, tambah salat sunat sebelum subuh, tahajud, waktu duha salat duha, ya belajar sesuai dengan jadwal. Insya Allah antum sudah sukses. Orang kalau salatnya itu sudah bagus, insya Allah ibadah-ibadah lain itu kan mudah ngaturnya. Yang sulit itu 5 waktu itu yang tidak dia jalankan. Tidak mau pula nambah dengan salat-salat sunat, maka ibadah lain juga akan sulit untuk diatur. Jadi ini saja sederhananya. Ya kalau antum sudah bisa 5 waktu, belajar dengan rajin, insya Allah sukses. Apakah hari Jumat itu wanita salat Jumat? Boleh wanita salat Jumat kalau sudah Jumat tidak lagi melaksanakan salat zuhur. Di surga neraka itu kita kekal, Ustaz. Iya, tentu di surga itu kita kekal ya. Neraka itu ada pula khalidina fi, mereka kekal di dalamnya. Kan berulang-ulang dalam Quran. Jadi kalau baca Quran itu usahakan baca artinya sehingga tahu kita masalah agama. Kan ada pula orang sudah khatam 30 juz berkali-kali tapi tidak pernah baca artinya. Kita di sini dulu pernah ada acara khatam terjemah Al-Quran. Ketika khatam terjemah Al-Quran itu kita beli sate 2.500.000, makan sate bersama di aula itu. Jadi anak-anak asrama dulu tidak cengeng seperti hari ini. Nah, dipaksa membaca terjemahan Quran saja mau mereka. Bahkan ada sekarang sudah jadi orang sukses pula dia. Ketika orang khatam Al-Quran biasa, dia terlambat khatam. Sehingga pas hari makan-makan bersama khatam Quran, ya dia kecewa karena dia tidak khatam Al-Quran. Kemudian Ustaz aja anak asrama, bagaimana kalau bulan depan kita khatam terjemah? Ya Ustaz. Maka dia orang pertama yang mengkhatamkan terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir. Jadi anak asrama dulu kena heran Ustaz, kenapa patuh-patuh aja? Hari ini sekolah saja disuruh susah.
Dulu mungkin setahun itu bisa 3 kali 4 kali orang khatam Al-Quran di asrama, bisa khatam terjemah Al-Quran. Dan khatam itu biasanya makan dari mana biayanya? Terkadang ada aja anak yang bayar. Awak salah ustaznya siap juara MTQ, dia aja yang bayar. Antum tanya, aku ada yang kenal Ustaz Jerry sama-sama mereka itu orang patuh-patuh saja di asrama. Dan orang tuanya tidak banyak pula komplain-komplain, tidak banyak pula menceramahi para pembina. Hari ini kan sebagian orang tua menganggap pembina dan guru itu kan buruh yang diupahnya. Makanya kalau ada orang tua antum sering-sering ke asrama menceramahi pembina, menceramahi guru, itu tobatlah dan insaflah. Ya, Ustaz karena sudah lama di sini ya, karena jangan terlampau cengeng, karena itu akan merugikan masa depan antum sendiri, tidak siap menghadapi masalah. Sampai kapan orang tua antum bisa mendampingi antum dalam hidup ini? Ya, itu yang perlu antum pahami. Jadi kalau ada asrama ingin mengkhatam Quran bagus itu. Sepakat aja satu asrama mulai malam ini kita baca Al-Quran sama-sama, mungkin sebulan 2 bulan baru khatam. Bahkan Riyadus Salihin ini ada khatamannya dulu, dibuat pula bukunya, satu kertas itu enggak, misalnya si fulan hari ini sampai halaman berapa baca Riyadus Salihin, hari kedua sampai mereka khatam terjemah Riyadus Salihin ini. Patuh saja mereka. Berapa nilainya Ustaz, bagaimana KKM-nya Ustaz? Enggak ada pula pertanyaan seperti itu. Seperti itu dulu, orang-orang seperti itu yang menjadikan Man Kota Baru itu luar biasa. Jadi patuh-patuh sajalah antum di asrama. Kalau ada keinginan di asrama mengkhatam terjemah, mengkhatam Riyadhus Shalihin, mengkhatam Al-Quran, itu bagus itu. Apalagi sekarang kita belajar hanya sampai jam 12, banyak waktu antara zuhur dan asar. Itu kelas 3 sebelum tamat coba biasakan khatam Al-Quran itu. Setelah itu khatam terjemah Al-Quran. Kenang-kenangan dalam hidup antum, mungkin kenang-kenangan 7 turunan, nak kakek nenek antum belum pernah khatam terjemah Al-Quran lagi. Ya, antum orang pertama di rumah yang pernah khatam terjemah Quran. Itu untuk semua ya, untuk ASPI 1, 2, 3, 4, bukan untuk MAPK saja. Semua yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah harus dekat dengan Al-Quran dan harus berusaha bagaimana dari waktu ke waktu Al-Quran itu semakin menyatu dengan dirinya. Jadi silakan antum usahakan di asrama masing-masing, ketua-ketua asrama ISMA, Astu Teja, ASPI 1 tetap jaya. Kalau ASPI 3 apa? ASPI 4 ada slogannya enggak? ASPI 2 atau sudah hilang karena corona? Ustaz ingatnya karena tetangga Ustaz lama ASPI 1, makanya Astu Teja ingat sekali Ustaz. ASPI 1 tetap jaya. Karena apa acara di ASPI itu Ustaz? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Ini ikatnya apa dari ini? Ikat rambut antum ini. Ini aneh ya. Wah, ini pakai lukisan sekarang. Kalau dulu ada yang melukis wajah Ustaz, nah, Ustaz ceramah dia lukis wajah Ustaz dari belakang. Mirip. Yang beda nyawanya saja. Ustaz buku-buku atau kitab-kitab terdahulu yang ditulis ulama dahulu itu Ustaz tata bahasa Arabnya sama dengan sekarang Ustaz, atau mengalami perubahan Ustaz? Sama, bahasa Arab itu tidak ada berubah. Sejak ada Al-Quran dan hadis Nabi maka bahasa Arab itu menjadi baku ya. Tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Ustaz rasanya Ustaz kalau di posisi kami sekarang Ustaz, kami sangat kekurangan ilmu Ustaz, dan semangat kami naik turun Ustaz. Bagaimana solusinya Ustaz? Kami tidak mau Ustaz 3 tahun di Kobar tidak dapat apa-apa Ustaz. Alhamdulillah ada yang sadar nah. Jadi caranya hanya rajin-rajin belajar. Ya, antum kelas 3, kelas 12 banyak masalah ini itu mungkin penyesuaian karena 1,5 tahun, bahkan mungkin sudah hampir 2 tahun ya antum belajar daring ya. Baik yang kelas 10 mungkin senawiyahnya tidak jelas aturannya. Sekarang kan penyesuaian bulan-bulan ini, maka butuh kesabaran. Termasuk kami ya, kami guru-guru pun bersabar menghadapi antum. Karena ada tingkah antum yang aneh-aneh. Tadi sedang salat entah siapa yang bersin luar biasa itu. Itu kan pengendalian diri kan, tidak dicari pula orangnya. Jadi guru itu jangan antum kira dia tidak berjuang ya. Antum berjuang belajar dengan rajin, kesabaran, guru juga sabar menghadapi antum. Lihatlah keluar lokal itu guru curhat di kantor itu. Dia anak kemadana tadi. Dia jaleh ujian dicelik dia buku di muka awak. Jadi sedang belajarnya permisi, taruh tiup pertemuan hanya permisi taruh. Jadi guru itu juga merasakan penderitaan kalau mengajar antum. Itu yang perlu antum pahami ya. Jadi rajin sajalah.
agar terobati susahnya guru mengajar. Ini yang perempuan tidak selesai bertanya. Pertanyaannya agak aneh. Assalamualaikum Ustaz, ana mau nanya, syarat nikah sama orang Mesir itu gimana Ustaz? Mau nikah dengan orang Mesir, kasihan dia di depan ini mau nikah dengan orang Mesir. Ini dia simpan pertanyaan ini lah, dilaporkan ke pembina asrama itu. Ingin nikah dengan orang Mesir, lihat orang Mesir itu besar-besar itu. Nak cucu Fir'aun itu. Ya, di Mesir itu lengkap ya, anak cucu Fir'aun ada, anak cucu para nabi juga ada, Nabi Musa, nabi-nabi, Ardul Anbiya, negeri para nabi. Jadi Mesir itu negeri tua yang masih dipertahankan tradisi. Jadi memang enak di Mesir itu. Sampai antum di Mesir akan antum lihat gedung-gedung berusia 1000 tahun, 400 tahun. Kuburan-kuburan sudah 1 abad. Seperti kuburan Imam Syafi'i itu sudah 12 abad masih ada. Dan orang Mesir itu bukan seperti orang kita entah apa salahnya, kita kan takut dengan kuburan. Nah, di Mesir itu biasa saja kuburan, bahkan orang, jadi Ustaz berziarah ke kubur Ibnu Sayyidina, salah seorang ulama, kuburan itu dalam rumah. Ada orang menghidangkan air, menyenangkan minum di rumahnya, kuburan, dan tidur dia di samping kuburan, biasa saja. Kita entah apa faktanya dari kecil, mungkin kita sering ditakut-takuti dengan kuburan. Hai hantu kuburan, jin. Kalau di Mesir itu biasa saja, kuburan-kuburan itu banyak jadi rumah orang. Bahkan dekat Masjid Azhar itu ada beberapa kuburan, malah biasa saja karena negeri itu sudah tua ya, bangunan-bangunan lama. Tulisannya luih mana sakit mata sama cuy, salah baca nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, ini bagus pertanyaannya karena ini sering terjadi. Ini masalah anak angkat, termasuk masalah pembantu ya. Jadi anak angkat, pembantu tetap saja tidak muhrim kita. Termasuk kita di Minang, kita kan merasa dekat dengan anak-anak saudara ibu. Bahkan satu rumah itu kadang ada 2-3 kepala keluarga. Andai kita dalam posisi seperti itu, maka berpandai-pandai sajalah. Yang muhrim tetap muhrim, yang tidak muhrim tetap tidak muhrim. Terkadang karena kedekatan, termasuk pembantu, termasuk sopir, termasuk apalagi anak angkat, ayah tiri, ibu tiri. Boleh nak antum nikah dengan ibu tiri? Ninggal ayah antum nanti berbakti pada orang tua antum nikahi. Apa hukumnya? Pelajari dengan guru fikih nanti ya. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz kapan kita boleh pulang? Ustaz tidak ada boleh pulang. Allahumma shalli ala. Ini ada beberapa pertanyaan yang tidak. Ustaz, di jurusan dirasat Islamiyah itu, bahasa awaknya jurusan agama, banyak yang pelajari masalah agama. Sama kita ada sekolah ini, ada IPA, ada PS, ada pula jurusan agama. Ustaz, apa tanda-tanda ilmu yang diberkahi? Ustaz, ilmu yang merubah perilaku kita, itu ilmu yang diberkahi itu. Ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa kita ajarkan. Ini perlu antum catat, antum hafal, antum ingat-ingat ini. Apa tanda ilmu yang diberkahi itu Ustaz? Bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan, dan bisa merubah perilaku kita. Sudah sebulan di Kota Baru, bagaimana ibadahnya, bagaimana kedewasaannya, bagaimana cara dia bergaul. Ya, itu kita perhatikan tanda ilmu dia berkahi. Jangan sampai sudah kelas 11 di Kota Baru, tingkah lakunya sama juga waktu senawiyah dulu. Semangat belajarnya kapan ada PR baru belajar, kapan ada tugas baru buka buku. Ini berarti belum berubah perilaku antum. Kita hendaknya belajar itu dari keinginan diri kita sendiri. Kalau terbiasa disuruh-suruh guru, ada PR, musim ujian, bagaimana setelah tamat nanti? Itu tidak belajar lagi. Ya, ini bagus pertanyaannya, ilmu yang diberkahi.
mahar. Maharnya menulis Al-Quran, dan kaligrafinya itu dia berikan kepada yang perempuan juga setuju. Sahkah mahar itu, Ustaz? Ya, kalau itu dianggap suatu yang berharga, maka mahar itu menjadi sah. Ini juga boleh untuk mahar ini. Ada antum yang mau nikah dengan Ustaz? Nah. Ini maharnya. Jangan beritahu Umi besok ya. Ya, bagi orang yang masbuk itu bagaimana cara menghitung rakaatnya, Ustaz? Hitung berapa jumlah rukuk yang kita lakukan. Kalau rukuk kita 3, kita berarti baru 3 rakaat. Kalau kita hanya bisa mengikuti 1 rukuk, berarti 1 rakaat. Kalau kita datang ke masjid, imam sudah at-tahiyatul, tetap langsung ikuti, meskipun hanya bisa mengikuti at-tahiyatul. Setelah itu kita salat. Ya, berapa salat kita yang kurang. Dan mengikuti imam itu harus diawali dengan takbir. Ini tidak tahu Ustaz sekarang yang putra, jalan bapak-bapak ini. Kalau antum mengikuti masbuk, apakah imam itu sedang rukuk, sedang sujud, sedang berdiri, antum harus mengawali dengan takbir. Karena pernah pula saya lihat imam sujud, dia terlambat, ustaz di belakangnya, dia langsung saja sujud tanpa ada takbir. Dia takbir dan Allahu Akbar baru sujud, karena takbir itu permulaan salat. Ini perlu diingatkan, termasuk yang perempuan. Jadi jumlah rakaat itu dihitung dengan jumlah rukuk. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15 bulan Arab. Hari ini 15 kan? Orang-orang saleh sudah puasa tadi. Yang salehah mungkin juga puasa tadi. Ya biasakanlah puasa Ayyamil Bid. Orang-orang dulu tidak ada puasa. Maksudnya di kampung-kampung kita, nenek-nenek jarang tahu puasa Ayyamil Bid. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jadi kebiasaan. Saya lihat, Ustaz, orang belum azan tapi waktu salat isya sudah masuk, bolehkah kita salat? Boleh. Nanti tunggu saja berjamaah lagi. Jadi kalau waktu itu sudah masuk, berarti kita sudah boleh salat sunat, meskipun di masjid ini orang belum azan. Bolehkah perempuan itu membulu tangkis, Ustaz? Membulu tangkis itu boleh-boleh saja, cuma jagalah aurat, jagalah adabnya. Itu antum yang bijaksana lagi memilihnya. Ustaz, kenapa iblis itu disuruh Allah untuk sujud kepada Adam, Ustaz? Itu Allah yang tahu itu. Demikianlah Allah menguji iblis, ternyata dia tidak lulus ujian. Wah, tulisannya besar, Ustaz, kapan pulang Ustaz? Mau bantu mama dan papa Ustaz. Anak mama siapa si Buyong ada, si John. Apa hukum menjawab salam, Ustaz? Menjawab salam wajib, menyampaikannya sunat. Ini kan biasa. Ini masalah Bilal bin Rabah, tanya Ustaz Yunaldi. Apa ini perang Badar? Tuannya tidak tahu Ustaz, ini sejarah Ustaz SKI tanya. Ustaz, siapakah khairun nas, Ustaz? Guru bahasa Indonesia. Siapakah khairun nas, Ustaz? Siapakah manusia yang terbaik? Guru bahasa Indonesia. Nah, ini perlu, nah terakhir ini ya, kita Ustaz komentari sedikit tentang khairun nas. Kita khairun nas ini jawaban Nabi sangat banyak ya, menentukan siapa orang yang paling baiknya. Pernah Nabi ditanya, siapakah khairun nas? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang banyak menebarkan manfaat untuk orang lain. Contohnya hadis yang kita bahas tadi, orang kaya yang dermawan, orang berilmu yang mengajarkan ilmunya, termasuk khairun nas. Jadi guru-guru ini khairun nas semuanya ini, menyebarkan ilmu kepada orang lain. Amin. Apalagi Ustazul Hamdi. Kemudian dalam hadis lain, khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mau pula mengajarkan pada orang lain. Ada pula khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia orang yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis lain, khairukum khiyarukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kamu orang yang paling baik kepada istrinya. Nah, siapa yang mau jadi istri orang nanti? Kita mau jadi istri orang?
Yang paling semangat nak. Kalau tidak jadi istri orang tuh jadi istri jin lagi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan, ada 23 dalam hadis ya kriteria orang yang terbaik, dan itu bermacam-macam, dan kita tidak mungkin bisa seperti itu. Setidaknya kita sesuai dengan bidang kita, profesi kita, menjadi orang yang terbaik ya. Kita jadi guru, nanti jadilah guru yang terbaik. Kita jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang luar biasa. Kita jadi guru, nanti guru yang baik pula. Kita jadi pedagang, berusaha pedagang yang jujur. Jadi orang terbaik ini tergantung kepada profesi masing-masing. Selama kita mencari keredaan Allah, melaksanakan aturan Allah, insya Allah kita menjadi orang yang terbaik. Jadi anak-anak ustadz semuanya, ya bab kita tadi anjuran untuk bersedekah, motivasi agar menjadi orang kaya ya. Dan motivasi agar jadi orang berilmu dan mengajarkannya kepada orang lain ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita sampaikan, dan bagi kita semua semoga mendapat hidayah dari Allah. Sukses hendaknya antum semuanya sesuai dengan cita-cita masing-masing, amin. Dan sampai juga antum kemana tadi, ke Mekah ndak, melihat masjid Dirar ya, termasuk yang laki-laki di depan ini, semoga jadi orang sukses, jadi ulama, jadi orang kaya, amin. Yang di belakang ini jadi ingin jadi orang kaya atau ingin jadi dapat suami kaya? Kedua-duanya Ustaz. Alhamdulillah, semoga tercapai hendaknya, amin. Suami yang kaya, suami yang ganteng ya. Ya, tapi jangan yang lebih ganteng dari Ustazul Hamdi ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diselamatkan dari virus corona ya. Maka yang demam-demam, batuk-batuk, silakan pulang kampung. Jangan dia selamat. Yang pura-pura sakit akan benar-benar sakit, dikejar oleh corona. Nauzubillah. Nah, jangan cari-cari alasan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.